Halo pemirsa Cokro TV, saya bersama dengan Mr. Kodari lagi, Dr. Kodari. Selamat datang ke Cokro TV lagi, Bung. Thank you, Mas Al. Ini kita mau bicarakan tentang politik Indonesia ke depan ya. Soal hubungan Pak Jokowi dengan Prabowo, kan sebentar lagi Pak Jokowi selesai. Terus Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan, keberlanjutan. Nah, Mr. Q kan punya istilah yang apa ya? Istilahnya tuh nanti bisa dijelaskan ya, sinkronisasi lah itu istilah yang menarik. Sinkronisasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi sinkronisasi ini juga berlaku pada level pusat dan daerah ya. Jadi Pak Prabowo dengan bawahannya, dengan gubernur, dengan apa gitu. Jadi bisa dijelaskan nggak itu soal bagaimana ke depannya ini? Karena kan kalau misalnya tadi yang sinkronisasi antara pusat dengan daerah, kan kemarin sempat pernah terjadi tuh, nggak sinkron antara gubernur dengan pemerintah pusat misalnya. Gimana itu menjelaskan? Sebentar, saya harus mensinkronisasi diri dulu sendiri. Harus mensinkronisasi. Ini istilah sinkronisasi ini dari Mr. Q kan? Bukan sebetulnya, seingat saya nih ya. Seingat saya bukan dari saya itu, tapi itu adalah istilah yang dipakai oleh Pak Dasko, Don Dasko. Ketika mereka menemui Ibu Sri Mulyani dalam rangka sinkronisasi. Jadi gini, kan balik lagi pada pokok persoalannya bahwa berbeda dengan tahun 2014 dan 2019 di mana terjadi transisi rezim gitu ya. Notabene dua partai dan dua tokoh yang nggak bisa ketemu ya. Sehingga kemudian terjadi sebuah katakanlah keterputusan yang perlu dijembatani. Nah, konsep itu disebut sebagai transisi. Jadi dari Pak SBY, dari Bu Mega ke SBY tahun 2004. Tahun 2014 dari SBY, dari Demokrat ke PDI, Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak ada problem dengan Pak SBY, tapi Bu Mega kan problem. Gitu. Sehingga harus ada upaya menjembatani. Dan upaya menjembatani ini itu disebut sebagai transisi. Bahkan ada rumah transisi gitu. Sampai dibikin begitu. Dibuat sebuah institusi, sebuah organisasi untuk menyiapkan beralihnya dari satu pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru. Nah, dalam konteks Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, sebetulnya transisi seperti itu tidak diperlukan. Karena antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu satu garis pemikiran, yaitu keberlanjutan. Kalau misalnya yang memenangkan Pilpres 2024 itu adalah Anies Baswedan misalnya, itu rumah transisi lagi tuh. Loh, karena Anies Baswedan tagline-nya kan perubahan gitu. Jadi dia nggak mau ngerjain apa-apa yang diprogramkan oleh Pak Jokowi. Jadi bagaimana dari yang lama, terus kemudian bikin yang baru, dan banyak yang nggak dikerjakan. Itu perlu sebuah jembatan itu. Itu bukan transisi lagi, itu patahan itu. Rupture itu. Justru rupture ini yang memerlukan sebuah jembatan. Karena kan pemerintah ini kan harus berlanjut. Jadi karena banyak yang nggak cocok, jadi gimana caranya supaya betul-betul tidak putus sama sekali? Jadi diperlukan jembatan. Nah, membangun jembatan seperti itu dalam konteks Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu hampir-hampir nggak perlu sebetulnya, gitu ya. Walaupun pada praktiknya tetap diperlukan juga. Karena apa? Karena walaupun banyak persamaan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tapi tetap ada misalnya hal-hal yang baru. Program makan bergizi gratis, yang notabene membutuhkan dana yang besar. Nah, saya lihat disitulah misalnya bagaimana Bu Sri Mulyani itu memiliki peranan yang penting. Karena tim sinkronisasi ini, ya timnya Pak Prabowo ini mencari informasi gitu loh. Bertanya kepada Bu Sri Mulyani sebagai orang yang mengelola keuangan rumah tangga Indonesia ini, itu Bu, kira-kira anggarannya nanti bisa diambil dari mana gitu. Berapa jumlahnya? Kan target kalau berjalan dengan penuh 450. Saya yakin tidak akan langsung 450 pada tahun pertama pemerintah Pak Prabowo. 450 triliun. Pasti nggak akan segitu. Pertama itu karena memang program ini kan kalau mau dilaksanakan pasti harus ada pilot project dulu, ya kemudian juga misalnya berangkat dari proporsi yang lebih kecil gitu. Karena nanti kan pasti ada masalah-masalah manajemen yang harus dipelajari, diselesaikan, dicarikan solusinya. Kalau langsung gede kan nanti masalahnya langsung gede gitu lah. Tapi kalau dari kecil dulu ini diselesaikan jadi pelajaran bagi penambahan program pada tahun-tahun berikutnya sampai nanti skalanya katakanlah pada tahun kelima itu skala penuh gitu loh, misalnya 100% dari yang ditargetkan gitu. Nah, itu perlu
perlu cari tahu mengenai biayanya. Kemudian tentu saja bahwa Pak Prabowo harus menyiapkan sebuah tim baru. Mungkin sebagian dari menteri-menteri Pak Jokowi akan tetap dilanjutkan, tetapi beberapa sekian persen tidak dilanjutkan. Katakanlah misalnya ya, PDI Perjuangan tidak mendukung Pak Prabowo. Kan berarti menteri-menterinya yang sekarang banyak ini kan harus diganti dengan menteri yang datang dari koalisi atau dari orang-orang non-partai, katakanlah begitu. Nah, itu kan sudah harus disiapkan dari sekarang gitu, pemikiran-pemikirannya, kriteria-kriterianya. Belum lagi kemudian kita bicara mengenai wacana penambahan pos kementerian. Dari yang sekarang ada menjadi misalnya 40, 41, 42. Kita nggak tahu itu. Nah, untuk adanya kementerian yang dibikin baru, kementerian yang mungkin misalnya dipecah, gitu. Itu kan perlu disiapkan persiapan-persiapannya. Nah, itu perlu yang namanya sinkronisasi. Jadi, kalau sinkronisasi dalam bentuk yang paling sederhana, misalnya bahwa Pak Prabowo bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, lalu kemudian sudah diminta duduk di sebelahnya Pak Jokowi, kira-kira sudah simulasi nanti kalau memimpin sidang-sidang, kemudian bagaimana Pak Prabowo kemudian diperkenalkan dan diminta Pak Jokowi untuk datang ke fora-fora internasional, sudah mulai mewakili Indonesia dalam berbicara mengenai isu-isu besar pemerintahan atau isu-isu global. Gitu. Itu bagian dari proses sinkronisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Gitu. Jadi menurut saya sinkronisasi itu tetap diperlukan karena memang pemimpinnya baru, kemudian ada kementerian baru, ada program-program baru, ada pos-pos keuangan yang berubah, jadi tetap perlu ada sinkronisasi. Tetapi dia tidak sama dengan transisi, karena ini adalah temanya keberlanjutan. Itu kalau di tingkat pusat, Mas. Nah, sebetulnya ketika orang bicara sinkronisasi, kebanyakan memang fokusnya ke pusat. Hemat saya sebetulnya masalah Indonesia, ini beyond pemilu 2024 ya. Beyond pemilu 2024 sebetulnya kita harus bicara mengenai sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Kenapa? Pemerintah kita ini, negara kita ini sangat besar. Provinsinya sekarang 38. Kemudian kabupaten kotanya mungkin sekitar 514. Lalu kita bicara penduduknya 270 juta lebih. Luasnya 2 juta, luas daratan 2 juta kilometer persegi. Dari ujung Aceh sampai ke ujung Papua kalau terbang 9 jam, 10 jam gitu. Jadi sangat-sangat luas yang kira-kira dalam manajemen sehari-hari, dalam menyelenggarakan program-program pemerintahan, dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, itu ya membutuhkan sebuah orkestrasi gitu loh. Tidak hanya presiden tapi juga jajaran-jajaran ke bawahnya. Nah, saya pernah mengatakan pembantu yang disebut sebagai pembantu presiden itu selama ini hanya menteri. Tapi kalau menurut saya harusnya ada juga disebut sebagai pembantu presiden itu gubernur. Saya mengusulkan gubernur pun disebut sebagai pembantu presiden. Gitu. Ini di luar di luar nomenklatur konstitusi ya. Nanti ada yang kok itu nggak ngerti konstitusi gitu nanti ya. Iya saya paham gitu loh. Tapi jangan dibawa ke sana. Ini kita bicara secara fungsional gitu. Jadi kalau menteri itu adalah pembantu presiden dalam konteks bidang per bidang, hukum, pertanian, pendidikan, sektor-sektor gitu. Nah, sebetulnya harus ada juga pembantu presiden berdasarkan kewilayahan. Bagaimana Pak Jokowi disuruh mikir seluruh Indonesia, seluruh provinsi dengan variasi-variasi masalahnya masing-masing, dengan kekhasan wilayah masing-masing. Disitulah menurut saya gubernur itu menjadi pembantu presiden. Yang per hari ini nomenklaturnya dalam perundang-undangan itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Gitu. Saya mengusulkan kalau ada amandemen konstitusi, itu disebut saja pembantu presiden itu ada 2. Membantu secara sektor dan membantu juga secara kewilayahan. Gitu loh. Itu implikasinya berarti kalau dia pembantu, ini kan kaitannya dengan soal pilkada segala ya. Itu gimana? Karena kan kalau pilkada kan ada hubungannya dengan soal otonomi daerah ya. Sehingga misalnya bahwa rakyat boleh memilih pemimpinnya sendiri kan, ada bupati, wali kota, kan juga termasuk gubernur. Gitu. Nah itu gimana implikasinya itu? Ya saya mengusulkan agar gubernur itu ya sebagai pembantu presiden, dia tuh dipilih oleh presiden.
Soal kemudian misalnya nanti ada wacana atau pemikiran agar DPRD diberikan kewenangan juga untuk berpartisipasi dalam proses itu, mewarnai proses itu. Misalnya bahwa Presiden mengajukan 2 nama, lalu kemudian DPRD memilih salah satu dari 2 nama, gitu. Jadi ada elemen partisipasi daerah di situ, ya silakan saja, gitu. Tapi poin saya adalah karena dia pembantu Presiden, maka dia loyalitasnya itu kepada Presiden. Dan menurut saya harus agak mutlak tuh loyalitas kepada presiden itu harus agak mutlak gitu. Karena dia adalah pembantunya presiden, dia perpanjangan tangan pemerintah presiden kalau bicara kewilayahan. Nah, saya kan bisa ubah juga tuh menteri itu perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam sektoral, gitu kan? Bisa saya gituin kan? Betul. Dalam sektor hukum, dalam sektor lingkungan, dalam sektor kehutanan. Dalam sektor kesehatan. Itu rumusannya dalam ini nomenklatur itu memang perpanjangan tangan ya. Iya, di undang-undang itu adalah perpanjangan pemerintahan tangan. daerah itu perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Nah, kalau misalnya kita bicara soal sistem presidensialisme kan harus garis komandonya kan harus presiden dan perpanjangan tangan kan harus sinkron. Iya. Dengan keputusan presiden kebijakan presiden gitu ya. Ya, sebetulnya struktur pemerintahan kita kan garis lurus dari atas itu karena kita negara kesatuan ya. Beda dengan negara federalis ya. Negara federalis itu kan negara yang agak ini tuh sebetulnya agak koordinator lah. Pemerintah itu koordinator kalau bicara negara federal. Federalis, ya. Karena tiap negara-negara federal itu kan sebetulnya punya otonomi dia, gitu. Jadi itu bedanya antara negara federal dengan negara kesatuan. Kalau negara kesatuan, provinsi itu adalah betul-betul di bawahnya pusat. Gitu. Jadi nggak ada cerita bahwa provinsi itu bertentangan dengan pusat itu nggak ada ceritanya. Kalau Anda mau beda-beda, misalnya Anda mau menolak Piala Dunia U20 gitu, Anda itu jadi negara federal aja gitu loh. Larinya ke situ lah. Jadi. Tapi memang itu contoh kasus yang bagus. Iya. Kita kan ngambil contoh kasus yang nyata. Iya, Anda itu gubernur, bukan gubernur jenderal. Anda itu gubernur, bukan gubernur jenderal. Jadi Anda ini paham nggak sih bahwa Indonesia itu negara kesatuan Republik Indonesia? Padahal partai nasionalis. Ya, balik lagi. Balik lagi ke sana. Gitu. Nah, kan dia terus turun sampai ke bawah. Tetapi kita punya satu konsep penyelenggaraan pemerintahan yang namanya otonomi daerah. Nah, otonomi daerah itu muncul dalam konteks apa? Pertama, bahwa tadi beban yang terlalu besar kalau terpusat nanti tidak tertangani. Jadi ada delegasi di situ. Yang kedua, memang kabupaten kota itu adalah wilayah yang sangat khas. Jadi masing-masing kabupaten kota itu sangat khas. Yang ketiga, penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat itu ujung tombaknya itu kabupaten kota. Gitu. Bupati wali kota itu orang yang bisa tahu person to person masyarakatnya. Dan masyarakat tuh bisa ngobrol dengan bupati wali kota itu kayak dia ketemu sama tetangga sebelah. Kayak dia ketemu dengan Pak RT, kayak dia ketemu dengan Pak RW gitu. Kayak dia ketemu dengan kepala desa. Gitu. Buat saya bupati itu kepala desa besar. Kepala desa besar dia. Skala makro. Kepala desa besar dia itu. Dan saya kemarin dari Lampung Selatan. Saya datang ke salah satu desa di Lampung Selatan, makan siang di situ gitu. Itu ada gambar bupati namanya Nanang Ermanto dari PDI Perjuangan. Sang pemecah rekor. Di situ tulisannya gambarnya. Itu pemecah rekor. Itulah bupati, barangkali bupati pertama yang mengawali karir dari kepala desa. Jadi nggak salah alamat kalau Kodari bilang bupati itu kepala desa besar itu nggak salah alamat. Ya. Walaupun memang banyak juga kepala desa itu yang latar belakangnya camat. Gitu. Lebih banyak lagi yang mantan kepala dinas. Gitu. Lebih banyak lagi yang sekda, mantan sekda itu. Jadi sebetulnya ya kalau kita kan begini, dulu sejarah mengenai otonomi daerah itu adalah di masa Orde Baru semuanya kan desentralisasi. Semuanya pusat. Semuanya centralized. Semuanya dibawa ke pusat gitu kan. Nah, sementara kalau kita bicara kebutuhan masyarakat, bicara kebutuhan wilayah, bicara penyelenggaraan pemerintahan, itu ya harus ada otonomi daerah. Nah, otonomi daerah kita dipilih berada pada level kabupaten kota, bukan provinsi. Nah, gubernur itu adalah koordinatornya para bupati. Itu koordinatornya bupati, koordinatornya wali kota.
Nah, kalau sekarang ini dengan dipilih langsung dan dari partai politik, maka kemudian sering terjadi benturan antara bupati wali kota dengan gubernur. Karena apa? Karena perbedaan afiliasi politik, perbedaan partai politik. Gubernurnya dari partai A, bupatinya dari partai B, KI. Karena beda kepentingan, beda agenda. Itu. Kalau mau konsisten otonomi daerah, harusnya kan bupati dan wali kota itulah yang dipilih langsung. Iya. Gubernur tidak. Iya, gitu. tidak. Nah, kenapa sampai terjadi tradisi pilkada di mana gubernur juga dipilih langsung? Wah, ini harus panggil Pak Rias Rasid ini. Bertanya mengenai kan. Jadi gini, sistem pemerintahan daerah yang sekarang berlangsung ini, itu patahannya adalah pada masa reformasi. Tahun 99 itu. Ya. Jadi konsep desentralisasi otonomi daerah itu dimulai tahun 99. Sebagai antitesis terhadap praktek-praktek pemerintahan pada masa Orde Baru yang dianggap sebagai sentralisasi atau sentralistik gitu. Nah, modifikasinya terjadi dalam beberapa tahun, termasuk kemudian pada tahun 2005 atau 2006 diselenggarakanlah pilkada langsung secara serentak. Gitu. Nah, konsep otonomi daerah pada tataran yang paling operasional adalah bahwa daerah atau kabupaten kota itu pegang duit. Pegang duit. Dia yang memutuskan sendiri dan mengelola sendiri uang itu. Nah, tetapi dalam waktu 5 tahun masa otonomi daerah, setahu saya, itu penguatan terhadap program pembangunan dan orientasi ke masyarakat masih kurang. Makanya dibuatlah konsep pemilihan langsung. Supaya apa? Supaya betul-betul bupati wali kota ini nanti akuntabel dia sama rakyat. Nah, saya sudah pernah mengatakan bahwa ini baru teori hipotesa saya ya, bukan pembuktian ya gitu ya. Hipotesa. Jadi bisa benar bisa salah gitu. Hipotesa saya bahwa pada masa otonomi daerah tahun 99 sampai dengan diselenggarakan pemilihan langsung, sesungguhnya anggaran pembangunan itu dengan anggaran rutin itu masih lebih besar anggaran rutin. Yang notabene nggak beda jauh prakteknya dengan masa Orde Baru gitu. Tetapi begitu pilkada langsung diselenggarakan, dia berbalik. Anggaran pembangunan menjadi lebih besar daripada anggaran rutin. Kenapa? Sekarang kalau lu nggak ada pembangunan, nggak ada sesuatu yang nyata, nggak ada sesuatu yang dirasakan rakyat nggak pilih lu gitu. Itu dia. Apa metamorfosa atau cerita mengenai dinamika pemerintahan kita. Nah, terus yang tadi soal gubernur kok bisa gubernur juga ikut dipilih langsung itu? Nah, itu saya nggak tahu itu. Mungkin harus tanya dengan Pak Rias Rasid ya. Dulu kan konsep otonomi daerah, kemudian perubahan-perubahan yang terjadi pada tataran perundang-undangan, seingat saya ya arsiteknya adalah Pak Rias Rasid. Gitu. Mungkin kalau mau tanya juga dengan Pak Johar Mansar Johan. Pak Johar Mansar saya kira orang yang bisa bercerita dengan lengkap karena dia satu akademisi, dia guru besar di Institut Ilmu Pemerintahan, sekaligus juga dia pernah jadi Dirjen Otonomi Daerah. Gitu. Jadi dia orang yang relevan lah untuk bertanya mengenai proses ini. Gitu. Ya tapi begini, sebagai sebuah konsep awal, tentu orang kan pakai teori-teori dulu, gitu. Lalu kemudian diturunkan menjadi peraturan perundang-undangan dan diimplementasikan. Dan kemudian kalau terjadi koreksi-koreksi itu sesuatu yang sangat-sangat wajar. Ya. Saya pribadi ini ngomong besar. Mengatakan bahwa memang kita harus melakukan amandemen konstitusi lagi pada hari ini. Karena apa? Kita ini masih pada fase antitesis terhadap Orde Baru. Gitu. Kita belum sampai ke fase sintesa. Belum ada sintesanya. Jadi dulu ada masa Orde Baru, tahun 98 reformasi, ya dari tesanya Orde Baru kita bikin antitesa, namanya reformasi. Nah, setelah dijalani, kan harusnya kan ketemu di tengah nih. Yang namanya sintesa. Iya. Tesa, antitesa, ketemunya di tengah, sintesa. Dan sintesa itu artinya yang bagus dari tesa dan yang bagus dari antitesa diambil, yang jelek dari tesa dan yang jelek dari antitesa dibuang 1000. Terus kemudian dapat yang baik dan yang baik. Iya. Gitu kan. Nah, saya kira penting ya soal ini terkait dengan sinkronisasi. Ya saya mengatakan begini aja terhadap pertanyaan tadi. Kenapa itu gubernur dulu dan kenapa dibiarkan? Ya gimana ya, itu 25 tahun itu kita pada masa sintesa, kita menjalani apa yang kita antitesakan gitu. Lalu kemudian kita mulai berpikir ulang. Mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Gitu. Soalnya gini, kalau kita bicara tentang keberlanjutan ya, ini kaitannya dengan sinkronisasi nih, Mr. Q.
kan kita mau bicara tentang Indonesia Emas 2045 apa itu kan artinya kan harus dalam satu komando yang sinkron gitu kan. Bayangkan kalau misalnya presidennya pusatnya mau ke sana terus kemudian ada gubernur katakanlah Jakarta. Kan yang misalnya Anies yang menang yang sangat beda secara diametral berbeda dengan Pak Prabowo misalnya. Itu kan kemudian jadi nggak nyambung gitu loh. Jadi itu kan ada problem di situ gitu. Jadi itu kenapa kemudian wacana tentang bahwa gubernur itu harusnya ditunjuk atau bukan ditunjuk lah, bahwa dia adalah pembantu presiden gitu ya. Itu jadi menarik gitu. Saya sih nggak usah jauh ke sana sih. Saya sederhana aja dari kacamata manajemen aja. Nggak usah sekolah ke JFK School of Government atau ke sekolah di Harvard lah. Bahwa beban terlalu besar itu ya manajemennya nggak akan berjalan dengan optimal gitu. Jadi harus ada delegasi. Jadi anggaplah misalnya Presiden ini direktur gitu ya. Kemudian dia perlu manajer-manajer, ada manajer sektoral, ada manajer kewilayahan. Itu maksud saya, membantu mengelola wilayah itu. Kan ada kabupaten, misalnya provinsi Jawa Barat, kabupaten kotanya 27. Gimana tuh presiden disuruh mikirin 27 orang itu? Jawa Timur 35 kabupaten kota. Jawa Tengah berapa puluh lagi? Sumatera Utara sekian puluh, 25 atau 27 juga gitu. Nah, kalau ada yang bantu mikirin ya kan, Gubernur Jawa Barat koordinator ya terhadap 27 kabupaten kota yang ada di sana. Apa nggak terbantu presiden? Gubernur Jawa Tengah membantu mengelola dari sekian kabupaten kota yang ada di situ. Gubernur Jawa Timur mengelola 35 kabupaten kota yang ada di situ. Apa nggak terbantu presiden? Dan perspektifnya adalah membantu presiden. Program-program presiden bagaimana diimplementasikan pada tataran kabupaten kota, tataran operasional. Kan sangat membantu. Bagaimana pemikiran, bagaimana visi misi, bagaimana program pada tingkat pusat itu berjalan dengan baik di daerah. Nah, kalau misalnya gubernurnya punya pikiran yang beda dengan presiden, gimana dia jadi koordinator? Habis itu ditambah dia kelahi lagi dengan kabupaten kota. Aduh, kelahi ke atas, kelahi ke bawah. Kelahi ke atas, kelahi ke bawah. Apa enggak rakyatnya jadi korban? Apa enggak korban itu adalah dan juga rakyat? Soal loyalitas juga kan, kalau kan dia misalnya dual loyalty gitu, dia loyalitasnya harusnya ke presiden tapi malah ke ketua partainya gitu misalnya kan. Nah tapi untuk misalnya soal ya problem itu kan bisa terjadi juga. Kan saya nggak menutup kemungkinan juga bahwa misalnya gubernur itu punya datang dari latar belakang politik, saya nggak menutup kemungkinan juga. Sama dengan menteri kan, sama dengan menteri. Realitanya menurut saya nanti realitanya partai politik pun akan masuk ke sana. Karena partai politik dia berkepentingan atau punya akses kepada jabatan-jabatan publik. Dia mau mewarnai proses-proses inilah. Tapi kalau kalau kita bicara tentang anggaplah bahwa dari segi tertib berpikir dan tertib bertata negara gitu, harusnya gubernur tidak dipilih. Gubernur tidak dipilih langsung, tetapi karena dia ditunjuk presiden atau melalui DPRD ya. Itu kira-kira kan bisa direalisasikan. Sebenarnya saya menghindari proses-proses di DPRD. Karena apa? Nanti proses-proses di DPRD itu akan ini karena logikanya kayak pembantu presiden ya. Betul. Nah, sebenarnya kan upaya sinkronisasi itu juga terjadi pada konteks pilkada serentak ini. Nah, saya dulu selalu menjelaskan bahwa pilkada serentak bulan November 2024 itu bukan rencana manipulasi atau kecurangan presiden. Kan oleh Dirty Vote, by Dirty Mind itu, kan mengatakan pemilu serentak itu adalah rencana curangnya presiden kan. Dan itu kebodohan luar biasa. Karena apa? Karena itu yang merancang adalah partai politik. Ya kan? Pada tahun 2016, nggak ada hubungannya dengan presiden merencanakan itu menjelang pemilu 2024 itu nggak ada hubungannya. Itu kurang kurang makan sekolahan itu, kurang baca itu. Nah, saya mengatakan pada waktu itu bahwa itu rancangan dulu karena partai politik merasa capek dan lelah. Karena tiap hari ngurusin pilkada, kalau pilkadanya nggak serentak. Tapi saya lupa cerita satu hal juga yang sebetulnya menjadi background.
bahwa partai politik atau para pembuat undang-undang menginginkan agar terjadi sinkronisasi program pembangunan antara presiden dengan kepala daerah secara waktu. Gitu. Nah, kalau presidennya terpilih 2024, nanti gubernurnya ada yang terpilih 2026, 2007, itu ya kayak putus gitu. Tapi kalau presidennya terpilih 2024, ya dilantik bulan Oktober, lalu nanti awal Januari, katakanlah 2025, bupati, wali kota, gubernur, semuanya bareng, itu kan kurang lebih sama itu secara waktu. Jadi program pemerintah, oke, kita garis start ya, kita mau bikin program ini ya, oke, kita mulai sama-sama ya, tercapai itu, bareng itu. Jadi ternyata sinkronisasi itu bisa terjadi bukan hanya secara desain politik, atau tatanan pengaturan struktur dan fungsi, tetapi juga secara timing. Nah, pada hari ini sinkronisasi pemerintah pusat dengan daerah itu baru pada elemen timing itu. Kalau ini nanti betul-betul diselenggarakan, berjalan sesuai dengan rencana, bupati, wali kota, gubernur dilantik pada bulan Januari 2025. Itu nanti akan sinkron tuh secara waktu. Pemerintahan baru semua, gitu ya. Baru semua. Presidennya baru, gubernurnya baru, bupati, wali kotanya baru. Gitu. Nah, ini terakhir nih, soal tadi wacana gubernur sebagai pembantu presiden karena itu dia ditunjuk oleh presiden. Itu kalau dalam konteks sekarang kan pilkada udah dekat nih. Ya, jadi what is to be done menurut Mr. Q? Ya, dipikirkan saja untuk dirancang dalam 5 tahun ke depan, dan saya mendorong agar pemikiran itu ya sekaligus dengan wacana amandemen konstitusi untuk melahirkan sintesa kebangsaan kita. Gitu. Sintesa Hegelian. Ya konsep itu kan dari Hegel ya. Tapi intinya konsepnya adalah bahwa kita ini sebetulnya belum tuntas. Reformasi itu belum tuntas. Reformasi itu baru pada titik antitesa, belum kepada tahap sintesa. Nah, 25 tahun perjalanan reformasi, hemat saya, sudah sangat mencukupi, sangat memadai bagi kita untuk melahirkan sintesa. Gitu. Karena notabene sebetulnya kan Pak Harto kan berapa tahun? Tahun berapa Pak Harto? 32 tahun. 32 tahun. Ya. 32 tahun tesa, 25 tahun antitesa, kan kurang lebih udah cukup. Ya, udah cukup. Ya. Apalagi kalau kita bicara bahwa nanti amandemennya katakan harusnya 3 tahun, 4 tahun ke depan. Artinya kan 25 tambah 8 kan 28. Ya 30 lah, 30 lah. 30 tahun tesa, 30 tahun antitesa. Pas untuk sintesa. Terus untuk mencapai ke Indonesia emas itu juga berapa tahun lagi itu? 20 tahun. Iya, lumayan 15-20 tahun. Iya, itu kan arah dari sintesa kan betul. Ke sana. Jadi kita perjalanan menuju Indonesia maju itu relnya itu sudah perfect. Karena dia akumulasi dari yang baik-baik, dari tesa, yang antitesa, dan dari yang buruk-buruk kita buang. Gitu. Jadi rel kita itu nanti akan sempurna kalau kita sudah pada tahapan sintesa, dan mudah-mudahan ya 15-20 tahun menuju Indonesia maju itu berdiri pada rel sintesa. Ya. Ini setelah ketemu Mr. Q itu saya jadi optimistis lagi melihat Indonesia. Oke, terima kasih Mr. Q atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.